Perangkat lotus daging. Masukkan 72 herbal untuk direndam. Terakhir. Tempat itu hampir kering. Akan dipotong untuk mewakili mereka yang berkuasa. Hak tertinggi. Yunpo. Ini sangat mirip. Bagaimana bisa seperti wanita itu? Tempat apa ini? Selamat datang di Tashan. Bayi kecil yang menawan. Ini adalah langkah pertama dalam membuat wanita. Apa yang kalian lakukan? Anda adalah hadiah dari keluarga Anda. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Tidak masalah jika Anda tidak mengerti. Sekarang kau bisa. Kenapa kau di sini? Apakah itu terlihat bagus? Bantu saya mengubah latar belakang. Yao, terima kasih telah menikah. Aku juga punya hadiah untukmu. Dikenal sebagai King Kong. Hadiah apa? Mengapa? $30 juta hutang judi tidak akan menjual Anda. Apa yang saya ambil? Setelah Anda menghilang. Semua uang di akun Anda adalah milik saya. Anda tidak memberi saya uang untuk jangan biarkan aku bertaruh semua ini. Mengapa? Dua kakak laki-laki bekerja keras. Kau berjanji tidak akan bertaruh. Jika Anda berjanji pada pria, Anda juga percaya. Oleh 108 pria. Menikahlah denganmu. Aku juga berbohong padamu. Sampai jumpa. Tidak mungkin. Sepertinya saya ingat. Bagaimana dia bisa menyakitiku? Kau sangat lucu. Tapi kau beruntung. Tubuh bagian bawah sangat indah. Sangat cocok untuk membuat alat lotus daging. Siang dan malam. Kau patuh. Memberi makan terus-menerus. Langkah kedua disebut eksorsis. Perlu direndam dalam tangki ikan. Gigitan oleh 36 serangga beracun. Ini satu-satunya jalan keluarmu. Lepaskan aku, berapa uang yang kau mau? Aku bisa memberikannya padamu. Tunggu, apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum. Di sini. Xiao Foye adalah hukum. Bawa dia ke bawah, bersihkan dan dandan dia. Xiao Foye. Aku sudah bawa inangnya, silakan periksa. Jangan buat aku mengulang perkataanku. Tidak, aku harus tenang. Aku harus mencari cara untuk kabur. Jangan sentuh aku. Aku bisa buka sendiri. Sudah diperiksa. Benar, Xiao Foye, sudah diperiksa. Dia sangat berkualitas. Bawa dia keluar. Xiao Foye, asal kau tidak jadikan aku alat ritual daging teratai. Aku akan jadi milikmu. Kau bisa suruh aku apa saja. Keluargaku kaya, berapapun yang kau mau aku bisa beri. Xiao Foye, jangan dengarkan dia, jangan marah. Dia baru saja datang ke sini. Tidak tahu aturan, aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Kalau tidak patuh, langsung beri makan anjing. Benda tidak tahu mati, kau mau bunuh aku ya? Di sini adalah neraka, masuk sini hidup mati tidak pasti. Tapi sekarang nyawaku masih berharga. Karena aku inang berkualitas, kalau aku mati, kau dan Xiao Foye juga tidak bisa menjelaskan. Di sini tidak tahu berapa orang mati setiap hari. Tidak ada yang peduli. Tolong aku,
Jadikan aku wanita Xiao Foye. Kau tahu apa yang paling dibenci Xiao Foye? Yaitu wanita luar seperti kalian. Paling tidak bisa dipercaya. Dulu ibu Xiao Foye, setelah melahirkan adik perempuannya, meninggalkan mereka dan kabur, jadi Xiao Foye selama 2 tahun ini. Selalu menyepi dan berlatih, menjauhi 7 nafsu dan 6 keinginan. Jangan bermimpi. Aku ulangi sekali lagi. Aku ingin jadi wanita Xiao Foye. Yunpo, tolong aku, bantu aku kabur. Kumohon, di sini orang yang bisa kupercaya hanya kamu. Ada juga caranya. Sepertinya kamu lebih berharga daripada wanita itu. Kalau larangan minum bisa dilanggar, kenapa larangan seks tidak bisa? Jadi aku hanya butuh waktu yang tepat. Ini adalah cinta guna-guna. Oleskan ini, lalu cium Xiao Foye. Kemudian minum ramuan ini. Ingat, kamu harus cium mulut ke mulut. Setelah cium, apakah dia akan membunuhmu? Aku tidak bisa menjamin. Xiao Foye. Xiao Foye sedang mendengarkan Farewell My Concubine. Benar-benar Raja Chu Barat yang hebat. Maka biarkan aku menjadi UGMU. Apakah kamu menggoda aku? Apakah kamu pantas? Xiao Foye, biarkan aku menjadi wanita MU. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Apa yang kamu katakan? Tidak akan pernah meninggalkanmu. Xiao Foye. Kalau kamu berani mengatakannya lagi, aku akan langsung membunuhmu. Pergi. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Saudara-saudara, minum dengan baik. Lepaskan. Katakan. Ingin menjadi wanitaku, selalu menemaniku. Benarkah? Xiao Foye, apa yang Anda lakukan? Mungkin akan membuat komandan tidak senang. 1 minggu lagi tidak bisa menyerahkan alat ritual Roulian ke Tongkang. Dia pasti tidak akan membiarkan kita. Apakah ini urusanmu? Keluar. Terima kasih telah menyelamatkanku tadi. Tidak ingin dijadikan alat ritual Roulian, maka bantu aku membunuh seseorang. Membunuh aku. Tidak bisa. Aku tidak pernah membunuh orang. Alat ritual Roulian adalah persembahan yang diminta. Tongkang, orang ini suka wanita. 1 minggu lagi, dia akan bertemu denganku secara rahasia. Pada saat itu, kamu cari kesempatan untuk membunuhnya. Masalah ini akan selesai. Bagaimana jika aku gagal? Apa hubungannya denganku? Ini untuk apa? Xiao Foye bilang, milikmu terlalu kecil. Mandi obat. Baru kemudian kepala Tong akan terpikat. Aku tidak mau. Kalau kamu ingin hidup, lakukan saja. Yang sebenarnya diinginkan Xiao Foye bukan alat ritual Roulian, tapi sesuatu yang lain.
Tidak ada pria yang suka wanita yang sok pintar. Kalau kamu tidak patuh, mati ya mati. Tidak ada yang peduli hidup atau matimu. Aku bisa membantumu, juga bisa membunuhmu. Yunpo, aku salah. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan tanya yang tidak perlu. Yunpo, Yunpo. Cepat, cepat, panggil orang. Siapa kamu? Siapa orang ini? Peluru menembus atrium kanan, menyebabkan henti jantung. Perkiraan jumlah perdarahan tidak mengenai organ vital. Tapi kalau peluru tidak segera dikeluarkan, akan ada bahaya bagi nyawa. Kamu tahu siapa dia? Aku dokter, siapapun dia, aku harus menyelamatkannya. Komandan. Orang ini adalah komandan, dia adalah kepala organisasi lokal ini. Kamu yang menyelamatkanku, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Aku baru saja diculik dan dijual ke sini. Siapa namamu? Xia Yao. Yao. Kamu dokter. Ke kamarku, bantu keluarkan pelurunya. Mulai sekarang kamu adalah orangku. Tapi si Buddha kecil menyuruhku menunggunya di kamar. Si Buddha kecil. Ikut aku, ke Luwei. Aku akan bicara padanya. Luwei. Pergi. Kalau komandan tidak bisa diselamatkan, kamu akan dipotong-potong dan dikubur bersama komandan. Minggir, kamu menghalangi cahaya. Komandan, komandan sudah bangun. Kakak, kamu sudah bangun. Luwei datang, aku baik-baik saja. Apakah penyerang kita sudah ditangkap? Total 48 orang, semuanya sudah ditangkap. Yao yang menyelamatkanku. Mulai sekarang dia adalah wanitaku. Om, kamu rawat lukamu baik-baik. Urusan pertahanan serahkan padaku. Kamu pergi saja. Yao tinggal menemani saya saja. Memanggilmu. Itu komandan. Yao. Kamu dengarkan baik-baik. Saya tidak peduli siapa kamu sebelumnya. Mulai sekarang, kamu adalah wanita saya. Selain saya tidak mengizinkan siapapun menyentuhmu. Siapa yang menyentuhmu? Saya akan membunuhnya. Itu komandan. Saya mengerti. Kamu bilang akan terus menemaniku. Mengapa masih menggoda komandan? Ada orang datang. Yao, kamu baru bangun. Atau ada yang datang? Maaf komandan, saya terlalu mengantuk lalu tertidur.
Penggan. Kalian ngapain? Komandan, Anda sedang apa? Di kamar benar-benar tidak ada yang datang. Kemarin adik saya beraksi hebat. Hari ini, saya sengaja mengadakan pesta kemenangan untuknya. Kamu adalah wanita saya, tentu saja saya akan mendandanimu. Cantik. Menemani saya menghadiri. Komandan, jangan. Jangan-jangan. Komandan, bukankah Anda akan membawa saya ke pesta perayaan? Kenapa membawa saya ke sini? Yao, apakah kamu merasa kami sangat kejam? Ang 5 tongkang dari Gunung Pagoda selalu tambang emas saya. Jika saya tidak bisa memberikan alat ritual daging terbaik, dia akan mengirim orang untuk menghancurkan kita. Dunia ini. Hukum rimba. Kita harus bertahan hidup. Jadi hanya bisa kejam pada mereka. Tapi orang yang mengkhianati saya. Komandan, orang yang Anda suruh kami cari sudah ditemukan. Cepat sekali. Bagus. Yao. Jadilah wanita saya. Saya akan membantumu membalas dendam. Tapi Luwei tidak pantas. Komandan, Master Buddha sudah datang. Sajikan anggur untuk Master Buddha. Kakak, kamu tahu saya sedang bertapa, menghindari 7 nafsu. Tidak menghormati saya. Kakak terlalu serius. Pasti karena saya tidak cukup penting. Yao. Kalian semua orang berpendidikan, lulusan universitas. Kamu bantu saya untuk membujuknya. Ayo. Ini baru benar, pantangan minum sudah dilanggar. Bagaimana kalau pantangan seks juga dilanggar? Ayo, untuk Master Buddha. Sajikan hadiah. Wanita itu. Kalau lampu dimatikan semua sama. Tapi Yao berbeda. Yao adalah milik saya. Jika kamu berani mengkhianati saya, kamu tahu akibatnya. Apakah dia benar-benar akan melakukan sesuatu pada gadis itu? Lalu aku bagaimana? Aku ini kenapa? Dia bersama siapa? Bukan urusanku. Aku hanya ingin memanfaatkannya untuk pergi dari sini. Yao, aku hancur. Saat ini aku hanya ingin mencintaimu. Yang lain tidak ada artinya. Bukankah kamu selalu bilang ingin jadi wanitaku? Kok bisa berubah hati begitu cepat? Komandan bilang, siapa yang berani menyentuhku? Dia akan membunuhnya. Aku bisa apa? Aku tidak bisa melihat kalian berdua berseteru. Jadi sekarang kamu memutuskan mengkhianati aku, memilih dia. Tentu saja tidak. Tapi di sini semuanya orang komandan. Aku tidak berani menolaknya. Aku juga takut dia menyakitimu, si Buddha kecil. Bawa aku pergi. Kita pergi ke kota Dali bersama. Aku ingin jadi wanitamu. Aku bersumpah. Seumur hidupku aku tidak akan meninggalkanmu. Jangan sampai kamu bohong padaku, kalau tidak, aku pastikan kamu akan mati dengan sangat mengenaskan. Sudah berani ya?
benar-benar pikir aku tidak berani membunuhmu. Kak, Tongkang selama ini menggunakan tangan kita, sudah menyakiti berapa banyak gadis. Bahkan jika kita tidak membunuhnya, dia akan membunuh kita. Kalau dengan satu wanita saja bisa menyelesaikan masalah, kenapa tidak dilakukan? Tapi orang itu tidak boleh Yao. Yao adalah wanitaku, aku tidak akan membiarkannya. Melangkah keluar dari sini, satu langkah pun tidak boleh. Tenang saja. Aku pasti akan membuatnya kembali hidup. Siapa yang berani membawanya pergi? Aku akan membuatnya mati bersamanya. Tiga hari lagi, bertemu dengan Tongkang. Hidup mati suku kita, Kak. Anda yang memutuskan. Luwei, Pistol yang cantik, Kak. Apakah kamu berniat memberikannya padaku? suka ambil saja. Terima kasih, Kak. Yao, aku harus membawanya pergi. Tolong, Kakak, lepaskan dia. Komandan, orang yang Anda cari sudah sampai, bawa dia masuk. Yao, aku sudah susah payah menemukan seorang kenalan lama untukmu. Mari kita temui bersama. Kamu, kenapa kamu di sini? Yao, tolong aku. Orang ini pasti sangat kamu kenal. Aku sudah bilang, hanya aku yang bisa membantumu membalas dendam. Omong-omong, perkenalkan, orang ini adalah suami Yao. Si Yao, aku tidak ingin mati. Asal kamu setuju dengan komandan, mereka akan melepaskanku. Bukankah kamu sangat mencintaiku? Cepat dengar. Cepat setuju dengan komandan. Luwei. Si Yao sudah menikah, wanita seperti ini. Apakah kamu masih menginginkannya? Xiao Foye, bukan seperti itu. Xiao Foye, aku sudah menghukum wanita jalang ini untukmu. Dia sama sekali bukan gadis polos seperti yang kamu pikirkan. Dia hanya seorang wanita licik, dia dulu untuk menikahiku. Tidak segan-segan memberiku obat dan naik keranjangku. Dia sama sekali bukan gadis perawan yang disebut-sebut, dia hanya menipumu. Bukan, dia berbohong. Aku tidak punya hubungan apapun dengannya, Xiao Foye. Aku adalah pria pertama baginya. Tubuhnya sudah lama aku mainkan. Dia suka menggoda pria. Dia hanya seorang gadis manis. Adik, kamu sudah dengarkan. Tidak perlu masih memikirkan wanita ini. Habiskan tenagamu. Komandan, ini benar-benar bukan urusanku. Yang harus kukatakan sudah kukatakan, kalian mau membunuhnya juga tidak apa. Menerimanya juga tidak apa. Tidak ada hubungannya denganku. Benar. Ya, aku tahu apapun yang kukatakan hari ini. Kamu tidak akan percaya padaku. Tapi aku benar-benar tidak punya hubungan apapun dengannya. Bunuh atau apapun, terserah kamu. Si Yao, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan ditangkap dan dibawa ke sini. Kalau mati, aku akan membawamu ikut. Gadis manis. Luwei, ada beberapa hal. Kalau tidak cocok, jangan dipaksakan, seperti pistol ini. Tidak cocok untukmu. Lihat, pistol ini. Sekarang sudah lebih patuh kan? Luwei, kamu benar-benar mau demi wanita ini melawanku. Kakak, jangan lupa. Dia sekarang adalah kunci kita dalam melawan Tongkang. Apakah kamu benar-benar mau, untuk wanita seperti ini, menghancurkan suku kita? Kamu mengancamku. Xiao Foye. Dari awal, kamu sengaja memancingku. Apa tujuanmu? Aku tidak. Kamu terus menipuku.
Aku ditipu datang ke Gunung Tea. Semua ini kamu tahu. Aku akui. Awalnya aku memang ingin melarikan diri, mendekatimu hanya untuk bertahan hidup. Tapi setiap kali aku membutuhkanmu, di saat aku paling takut, aku menemukanmu. Xiao Foye. Masuk. Xiao Foye, kamu sudah tahu aku difitnah, benar kan? Kamu terus menipuku. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman di sini, percayalah padaku. Karena kamu sudah yakin aku menipumu. Apapun yang aku katakan, kamu tidak akan percayakan. Yang ingin kukatakan, bagaimanapun kamu memperlakukanku, jika aku hanya ingin melarikan diri, aku tidak perlu menggodamu, aku bisa saja menjadi wanita komandan. Apakah itu tidak lebih berhasil? Kamu bicara sepertinya masuk akal, tapi kenapa? Karena aku jatuh cinta padamu. Aku ingin bersamamu. Malam ini, tempat komandan akan terbakar. Di belakang ruang meditasi ini, ada jalan rahasia. Lewati jalan rahasia, ke timur. Beberapa kilometer dari sini ada pabrik tua. Tunggu di sana, aku akan membawamu ke kota Dali. Kota Dali. Tenang. Aku akan mencari orang yang paling kupercaya, untuk melindungimu diam-diam. Siapa? Xiao Foye, waktunya sudah tiba. Saatnya bertindak. Pergilah. Aku pasti akan berhasil melarikan diri. Ruangan komandan terbakar. Cepat lewat. Kiao. Mau kemana buru-buru begini? Komandan. Bukan kau. Bukan sudah. Tewas dalam kebakaran. Komandan, harap pertimbangkan baik-baik. Membunuh Nona Xiao, mungkin tongkang sana. Kau tidak bisa menjelaskan. Kau hanya anjingnya Luei. Berdasarkan apa kau bicara padaku? Beritahu Xiao Foye, kali ini. Aku harus melanggar janji. Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana kau tahu rencana pelarianku? Apakah Xiao Foye menipuku? Benar, Xiao Foye menipumu. Aku sudah bilang. Hanya aku yang bisa memberimu kesempatan. Lui, kau datang. Orang ini sudah mengikutimu lebih dari 20 tahun. Mempunyai hubungan gelap dengan wanita ini. Kabur di tengah malam. Aku menerima informasi dan mempersiapkan sebelumnya. Untukmu, aku sudah menyelesaikan pengkhianat ini. Katakan, haruskah kau berterima kasih padaku? Ibu jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Ibu jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Xiao Wei, bagaimana? Siapa kau? Baik-baik saja, ibumu pernah menyelamatkanku. Sebelum dia pergi, aku berjanji padanya. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Kecuali aku mati. Yao mengkhianatiku. Dan mencoba kabur. Katakan, haruskah dibunuh? Mengapa kau menipuku?
Komandan. Kenapa aku di sini? Semua yang ada di sini adalah milikku. Kau pikir menjadi wanita Luwei bisa lolos dari genggamanku? Dengan kemampuan menembak Xiao Fei, dia tidak akan meleset. Apakah dia tidak benar-benar ingin membunuhku? Tapi saat ini, aku harus bergantung pada komandan, baru bisa punya kesempatan kabur. Bagaimana mungkin aku, wanita Luwei? Aku cuma kabur buat nyelamatin diri. Tapi dari nada suara komandan, dia kan adik kandungmu. Kamu kayaknya benci banget sama dia. Anak dari wanita liar di luar. Berani-beraninya rebut cueku. Aku raja di sini. Siapa yang berkhianat, mati. Komandan, mayat Luwei ketemu. Apa? Xiao Fei mati? Luwei mati? Kamu pasti nyesel ya? Nyesel apaan? Untung aja aku selamat, gak kena tembakan dia. Mantap. Aku suka tipe cewek yang ngerti situasi kayak gini. Gimana? Malam ini ikut aku aja. Komandan, aku masih luka. Xiao Fei, kamu nyelamatin aku di mana? Komandan, Xiao Fei, kamu nyelamatin aku di mana? Komandan? Komandan, gawat. Bukan bilang jangan ada yang masuk? Siapa suruh kamu masuk, pergi. Komandan, Xiao Fei nggak mati. Dia nipu kita. Kamu bilang apa? Aku gagal nyerang Xiao Fei. Dia nggak mati. Kamu pulang dulu. Kamu ikut aku. Xiao Fei, kamu gak mati. Aku bilang kan, aku mau bawa kamu pergi. Sebelum itu, aku nggak bakal mati. Oh ya, Yunpo nipu kamu. Dia mata-mata, dia dikirim komandan. Aku udah tahu, komandan itu curiga. Dia nggak bakal biarin mata-mata yang udah ketahuan. Jangan takut. Di sini gak ada obat bius, tahan ya. Jadi gimana komandan tahu rencana kabur kita? Kenapa dia tiba-tiba mau bunuh kamu? Kamu khawatir sama aku senang. Bisa cerita nggak? Sebenarnya ada apa? Komandan kirim orang. Nyamar jadi pasukan organisasi nyerang aku udah curiga. Di camp ada mata-mata, makanya aku nggak ketemu Tongkang. Masih sakit? Sakit. Maaf, waktu itu aku tidak punya pilihan lain. Aku tahu. Dengan kemampuan menembakmu, bagaimana mungkin aku masih hidup sampai sekarang? Tahu tidak, waktu aku pikir aku akan mati. Di kepalaku hanya ada 2 orang. Satu adikku Mayue, satu lagi kamu. Xiao Fei mengasingkan diri selama 2 tahun untuk mendoakan adiknya. Dia sebenarnya bisa pergi dari sini,
Tapi dia kembali. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Asalkan perempuan menginjakkan kaki di tanah Gunung Pagoda, jangan harap bisa hidup pergi. Mayue, di mana dia? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Nanti ada kesempatan untuk melihatnya. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Kakak dan Tongkang sudah bekerja sama bertahun-tahun. Di dalam organisasi sudah lama ada masalah internal dan eksternal. Setiap hari ada banyak gadis yang diculik. Untuk menyelesaikan masalah mereka sepenuhnya, kita harus menyelesaikan Tongkang. Lalu aku. Masih ada kesempatan pergi ke kota Dali. Kalau kamu percaya padaku, aku bisa membantumu. Kita bersama-sama menyelamatkan mereka. Kalau kamu benar-benar berpikir begitu, kesempatannya ada. Tapi, hidup tidak bisa keluar. Harus mati dulu. Apa maksudnya? Harus mati dulu. Ambil. Malam ini, aku akan mengantarmu keluar. Malam ini langsung pergi. Kenapa? Tidak tega pergi. Buruk, anjing Xiao Foye kabur. Malam ini jam 7:30, aku akan melepaskan anjingnya. Dengar suara langsung pergi, jangan menoleh. Tidak ada yang akan menghalangimu. Waktunya sudah tiba. Komandan memanggilmu sekarang. Apa? Sekarang. Pergi. Yao. Perbedaan kekuatan antara kita terlalu besar. Kalau kita bisa menembak kepalanya saat dia lengah, aku rasa peluang suksesnya lebih tinggi. Tapi begitu aku membunuh komandan, pasti tidak akan hidup. Bahkan mungkin akan menyeret Xiao Foye. Komandan memanggilku untuk apa? Apa lagi yang bisa kulakukan untuk mencarimu? Ya cuma itu aja kan? Jongkok. Manis, berani melukai aku, panggil orang. Yao. Kamu tidak bisa lolos dari tanganku. Sekarang kamu mati. Terus lari ke tepi tebing, lompat. Di bawah sana aku sudah siapkan jaring untuk menangkapmu. Tidak akan mati beneran, tapi kamu harus ingat. Pancing kakak keluar, lompat dari tebing di depannya. Xia Yao. Kenapa bahkan dalam hayalan sebelum mati, selalu kamu? Jaring mana? Kamu bohong lagi padaku. Jangan bicara, jangan tidur, tetap sadar. Ini di mana? Ruang rahasia di kamarku. Kamar kamu? Kamu bawa aku kembali lagi. Lalu apa gunanya aku lompat dari tebing? Karena aku sendirian. Tidak mungkin membawamu keluar, tujuanmu lompat tebing. Adalah untuk membuat ilusi kematianmu. Aku tidak mengerti. Kenapa harus aku mati dulu baru bisa keluar? Aku tidak bisa membawamu keluar. Tapi kakakku bisa. Komandan. Si budak kecil, kamu sedang mempermainkanku ya? Beberapa hari kemudian, Komandan dan Tongkang diam-diam janjian di kota Dali. Bertemu, aku akan mengatur agar kamu naik rombongan mobil komandan. Tapi, Ingat janjimu padaku. Tidak akan meninggalkanku. aku akan menepati janjiku. Terima kasih.
Komandan, orangnya sudah ditemukan. Masuk. Setelah jatuh dari tebing setinggi itu, wajahnya sudah hancur. Tapi dari aksesoris di tubuhnya, sepertinya itu wanita itu. Waktunya sudah tiba. Jangan takut, ambil ini, kamu akan menggantikan identitasnya. Ikuti rombongan mobil komandan ke kota Dali. Aku mengerti. Jangan cuma ngerti, bawa ini semua. Siapa tahu dibutuhkan. Kalau gagal gimana? Mati. Pergi. Ayo cobain dong. Lambat banget kayak cewek. Cewek-cewek di kompleks kita putih bersih dan cantik. Kamu ingat nggak muda banget? Ayo naik mobil kita berangkat. Pas sampai di kota Dali aku pasti cari cewek. Sudah terlalu lama di kompleks ini, setiap hari lihat cewek. Tapi nggak bisa pegang bikin kesel tahu nggak? Iya bener lo bilang. Buat alat ritual daging teratai butuh banyak fajra. Kenapa nggak pernah dapat giliran, kita sudah pernah lihat semuanya. Cewek-cewek yang dibeli dari luar itu satu-satu. Kulitnya halus dan muda. Kalau sekarang ketemu satu aku, langsung aku santap panas banget. Lo gimana abis keluar mau ngapain? Cewek. Kalian gak boleh sentuh aku orangnya Little Buddha. Kalau ada apa-apa sama aku, kalian semua ikut mati. Dia itu Yao si dokter. Katanya Little Buddha sama jenderal berantem karena berebut dia. Itu dia. Berhenti ada cewek di mobil. Berhenti kejar. Kejar siapa yang bisa tangkap hidup-hidup. Aku kasih hadiah. Little Buddha, kamu di mana? Cepat selamatin aku. Sudah ketemu belum jenderal? Cewek itu jatuh dari tebing. Di bawah sana penuh binatang buas, dia pasti nggak selamat. Bodoh mati pun harus dicari. Aku harus lihat mayatnya. Jenderal. Terus cari jenderal. Pas berangkat tadi aku memang lihat binatang buas ke arah sana. Kalau kita balik lagi nyari sekarang, mungkin nggak ada sisa tulangnya cewek itu. Terus cari. Ada orang nggak?
Luei, kamu penipu besar, kamu bohong lagi sama aku. Teriak-teriak kencang banget. Gak takut kedengeran orangnya. Luei, kamu brengsek. Hari ini kamu panggil nama aku senang. Kamu bisa jalan sendiri nggak? Tenang, aku nggak akan ninggalin kamu. Jadi mobilnya rusak. Kamu baru datang terlambat ya? Tentu saja. Sakit. Tidak sakit. Kamu gantung di badan aku, macam mana aku nak pandu? Sekarang masih belum selamat, sebelum sampai ke daerah Dali, jangan lepas kawalan. Kalau sampai ke daerah Dali, aku pasti ada peluang untuk lari. Jadi, Luei, maafkan aku. Luei, kamu di mana? Luei. Kamu di mana? Xiao, aku dah cakap. Kalau kamu berani lari, aku akan cincang kamu jadi daging. Luei, tolong aku cepat. Kenapa kamu hianat aku? Bukankah kamu dah janji tak akan tinggalkan aku? Kenapa? Maaf. Mimpi ngeri? Ada aku dalam mimpi. Jangan risau, selain kebebasan. Apa yang kamu nak, aku boleh bagi. Kamu tinggal sini dulu. Luei, kamu keluar sekarang. Ingat sembunyi di daerah Dali. Aku takkan jumpa kamu. Sayang. Aku akan cincang kamu jadi daging. Dia perempuan aku, siapapun tak boleh sentuh dia. Luei, Nak mati ke? Aku penuhi hajat kamu. kalau abang tetap nak bunuh dia, bunuh aku dulu. Baik. Aku penuhi hajat kamu. Komandan, tolong jangan sakiti si Buddha kecil. Sini kawasan tentara kerajaan. Abang buat besar-besaran, tongkang memang. Ambil kesempatan, abang nak buat macam Nike. Komandan, Ketua Tong ajak kamu pergi. Yao, lain kali jangan bagi aku jumpa kamu. Kalau tak, aku takkan biar kamu hidup keluar dari pandangan aku. Si Buddha kecil. Kotak ubat di mana? Maaf. Aku keluar urus hal, balik sekejap. Kamu luka teruk, boleh tak jangan pergi. Ambil, simpan. Dia ubut aku ke, atau betul nak tolong aku? Siapa yang berani masuk lagi, tembak mati. Siapapun. Aku tak boleh tinggal sini. Ini peluang baik untuk aku lari.
Apa yang terjadi ini? Apakah si budak kecil sedang menguji saya? Kalau begitu, lebih baik saya manfaatkan situasi ini. Jika saya punya ponsel, saya bisa menghubungi keluarga saya, lalu minta tolong untuk memanggil polisi. Kak, tolong saya. Kamu anak kecil ini, berani kabur. Lihat bagaimana aku menghukummu. Kemarilah, lepaskan aku. Aku mau pulang, lepaskan aku. Kamu siapa? Jangan ikut campur urusan orang lain. Cepat lepaskan dia. Kak, saya dari MNGBNG. Saya diculik dan dijual. Nama saya Wen Min. Tolong hubungi keluarga saya. Berapa uang yang dibutuhkan? Saya beli dia. Mungkin kamu tidak mampu membelinya. Benarkah? Siapa bilang dia tidak mampu? Si buddha kecil. Lui, Kami tidak tahu dia adalah wanita Anda. Itu. Kami tidak tahu. Mohon si buddha kecil jangan menyulitkan kami. Gadis ini berguna untuk bos kami, bukan soal uang. Bisa diselesaikan. Lui. Naik mobil. Kak, Lui, bisakah kamu? Kamu sendiri dalam bahaya, masih mau menyelamatkan orang lain. Saya. Kak, Lui, kamu punya uang tidak? Tenang, saya akan mengembalikannya. Hubungan ditasan rumit, sebelum tahu siapa sebenarnya orang itu, saya tidak akan muncul. Bagaimana jika saya yang muncul? Gadis itu berasal dari tempat yang sama dengan saya tidak bisa tidak peduli. Setiap hari berapa banyak orang yang diculik, kamu tahu tidak? Bisakah kamu menyelamatkan semuanya? Saya. Jangan bicara lagi. Lui. Kirimkan uang. Kamu mau uang boleh, tapi urusan menyelamatkan orang, simpan dulu. Ambil uang ini. Jika perlu, bilang saja. Kamu tidak takut saya lari dengan uang ini? Kamu bilang, tidak akan meninggalkan saya. Lui, jika kamu hanya orang biasa, saya mau bersama kamu. Tapi statusmu menentukan. Kita bukan satu jalan. Kamu memikirkan apa? Aku tidak tahu kapan mulai punya perasaan padamu. Tapi ini bukan pertanda baik. Karena bagaimanapun juga, aku harus pergi. Tapi aku tidak bisa mengendalikan hatiku. Hei. Oke, aku mengerti. Aku harus melarikan diri. Sekarang aku punya uang. Aku bisa naik taksi. Ya. Naik taksi ke Mondstadt. Non, mau kemana? Mas, dari sini ke Mondstadt butuh berapa lama? Kamu mau ke Mondstadt? Kamu kabur ya? Kalau aku kabur, bagaimana mungkin punya uang naik taksi? Turun saja, aku tidak mau cari masalah. Suamiku kerja di Mondstadt. Tapi dia tidak sempat menjemputku, jadi aku harus naik taksi sendiri. Tenang saja, aku tidak akan merepotkanmu. Tapi, aku punya permintaan. HPMU bisa dijual ke aku. Kamu mau HP-ku buat apa? Turun sekarang juga. Kalau tidak turun, aku akan Aku laporkan ke cuma polisi. mau pakai HPMU untuk hubungi suamiku. HP-ku habis baterainya. Aku tidak bisa jual HP-ku ke kamu. Tapi aku bisa antarmu beli yang baru. Jangan-jangan ada masalah.
Nonsia, sudah larut, kamu harus pulang. Xiao Foye, ini yang Non Xiao minta. Kamu sudah kembali. Bukan ini yang kamu inginkan. Ini untukmu. Maaf, Bukan janjimu akan menemaniku, kenapa malah kabur? Sopir taksi ini mati karena kamu. tidak. Aku cuma mau memberi kabar pada keluargaku, percayalah padaku. Kalau keluargamu sudah mati semua, kamu tidak punya ikatan lagi, dan tidak akan ingin kabur lagi. Jangan, kumohon jangan. Sakiti keluargaku, kalau kamu sakiti mereka. Meski kamu ikat aku di sampingmu, aku akan membencimu seumur hidup. Benci? Lalu kenapa? Asalkan kamu bisa di sampingku. Yang lain tidak aku pedulikan. Aku bersumpah akan seumur hidup di sampingmu. Asalkan kamu bisa membantu melindungi mereka, karena meskipun bukan kamu, komandan tidak akan melepaskan mereka. Ibu, jangan tinggalkan aku. Ibu jangan pergi. Aku akan selalu mendengarkanmu. Aku akan selalu mendengarkan ibu. Asalkan ibu tetap di sampingku. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Ibu. Tuan Buddha, aku mohon, ini satu-satunya permintaanku, asalkan kamu setuju. Setelah permintaanku ini, aku akan menemanimu seumur hidup. Tuan Buddha. Tuan Buddha, Kamu adalah dokter, kamu seharusnya tahu. Jika tendon dan ligamen putus, kamu hanya bisa merangkak seperti binatang seumur hidup. Kalau kamu berani lari lagi, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya menjadi binatang merangkak. tidak, aku tidak akan lari lagi. Aku tidak akan pernah lari lagi. Aku akan melindungi mereka. Tapi kalau kamu lari lagi, aku tidak akan ragu membunuh seluruh keluargamu. Aku tidak akan, asalkan kamu melindungi mereka. Apapun yang kamu katakan, aku akan mendengarkan. Ponsel masih mau? Tidak. Aku tidak mau apapun lagi. Tuan Buddha, anak itu. Bisakah kamu membantuku menyelamatkannya? Kamu sendiri dalam bahaya, masih memikirkan menyelamatkan orang lain. Setiap hari ada begitu banyak anak yang diculik, kamu bisa menyelamatkan semuanya? Tuhan membuatku bertemu dengannya. Aku pasti akan mencari cara untuk menyelamatkannya. Mengapa dia? Dengarkan aku dulu, aku akan menyelamatkanmu. Kamu telepon, bantu aku menelepon polisi untuk keluargaku. Kakak, percayalah padaku. Jawab aku, mengapa aku bisa percaya? Dalam situasi seperti ini, kamu akan menyelamatkan seorang anak yang tidak ada hubungannya denganmu? Aku benar-benar merasa dia sangat malang. Jadi aku ingin membantunya. Jangan sampai kamu membohongiku. Kamu di sini, jangan keluar. Tuan Buddha, sesuai perintahmu, kami menembak mobil tongkang. Fungsi token ini sudah cukup. Tapi Tuan Buddha, teman-teman tidak mengerti mengapa kita harus memprovokasi tongkang. Apa yang terjadi? Kamu tidak terlukakan. Tidak. Aku menyuruhmu untuk tidak meninggalkanku, tapi aku tidak bilang akan mengurung selamanya di sini sampai aku mencapai kesepakatan dengan suku.
Menyingkirkan tongkang. Menelan kakakku, baru aku bisa pergi dari sini. Kamu juga pergi dari sini, kemana? Kemanapun kamu mau, aku akan menemanimu. Laporan. Kalau begitu, tidurlah. Lihatlah di sini, apakah ada yang kamu cari, gadis itu? Itu dia. Banyak organisasi kriminal di sini, setiap area punya kekuatan bersenjata sendiri, sulit untuk ditembus. Jadi aku butuh waktu. Terima kasih. Asalkan kamu tetap di sisiku. Apapun yang kamu mau, aku berikan. Dulu ada sebuah gunung. Di gunung itu ada sebuah kuil. Di dalam kuil ada seorang biksu tua. Dia sedang bercerita kepada biksu muda tentang kisah seorang biksu muda. Ceritanya adalah, dulu ada sebuah gunung. Di gunung itu ada sebuah kuil. Di dalam kuil ada seorang biksu tua. Kamu aneh sekali. Siang seperti prajurit, malam seperti anak kecil. Apa yang harus aku lakukan? Tidak perlu melakukan apa-apa, asalkan kamu menemani. Sudah cukup. Di hari-hari berikutnya, tidak ada yang mengganggu hidup kami. Aku dan si budak kecil menjalani hidup seperti pasangan biasa. Waktu yang tenang membuatku hampir lupa di mana aku sekarang. Bahkan aku berpikir hidup seperti ini juga tidak buruk. Sampai Xia Yao. kembali. Besok aku akan membawamu menemui Wenmin. Bagus sekali. Kamu sudah bicara dengan mereka. Langsung ke sana. Apakah mereka akan melepaskannya? Tentu saja tidak. Lalu bagaimana? Beli dengan uang. Aku tidak akan lari lagi. Setelah ini selesai, maukah kamu menikah denganku? Aku Aku tahu. Aku tadi hanya karena terlalu mendadak. Aku tidak langsung bereaksi. Adikku Maiyue tahun ini 9 tahun. Usianya hampir sama dengan Wenmin. Ibu saya meninggalkan kami berdua begitu saya lahir. Ibu, apa yang kamu lakukan? Maaf Mawei. Ibu, kamu mau kemana ibu? Jadi kamu menyelamatkan Wenmin karena adikmu. Sekarang yang penting bukan dia, tapi kamu. Saya. Maiyue selalu ingin memiliki seseorang seperti ibu. Yang bisa menemani dia, saya pikir. Kamu bisa memberikannya padanya. Saya berjanji padamu. Kamu percaya padaku dan membantuku menyelamatkan Wenmin. Jadi saya setuju untuk menikah denganmu. Maiyue pasti sangat senang. Tapi, di mana Maiyue? Mengapa saya sudah lama di sini tapi belum pernah melihatnya? Dia di rumah sakit. Rumah sakit? Apakah dia baik-baik saja? Dia akan baik-baik saja. Keamanan di area ini sangat ketat. Bosnya memiliki koneksi dengan pejabat tinggi militer. Polisi pun tidak bisa berbuat banyak. Bisnis utama mereka adalah menculik anak-anak dan perdagangan organ ilegal. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bukan kita, tapi kamu. Ini $1 juta. Saya masuk sendiri. Bagaimana dengan kamu? Bos area ini pernah memiliki masalah denganku. Jika saya muncul, orang ini tidak bisa diselamatkan. Jadi kali ini, hanya kamu yang bisa melakukannya.
Maaf, saya menipumu lagi. Menyelamatkan Wenmin sebenarnya untuk membantuku melarikan diri. Akhirnya kita bertemu Xiao. Siapa kamu? Kamu tidak tahu siapa saya, Luei tidak pernah menyebutkan saya di hadapanmu. Siapa kamu sebenarnya? Menurut rencana awal, kamu seharusnya sudah menjadi milikku, Luei ini, dia menipuku. Kamu adalah Tongkang. Ternyata memang cantik. Tapi tidak menyangka dia akan menggunakan cara ini untuk mengirimmu kepadaku. Ingin melarikan diri, ini wilayahku. Kamu bilang bisa datang sesukamu. Dan pergi sesukamu. Tidak mungkin, Luei tidak akan menipuku. Menurutku kalian wanita mudah ditipu. Kau pikir Luei benar-benar akan melakukannya untukmu? Mengeluarkan uang untuk menyelamatkanmu. Kau pikir dia tidak tahu? Kau hanya memanfaatkannya untuk melarikan diri, seseorang yang tidak bisa dipertahankan. Kenapa harus repot-repot denganmu? Benarkan. Tidak mungkin. Aku tidak akan percaya padamu. Ingin lari, aku sudah bilang. Di wilayahku, tidak ada yang bisa lari. Luei berani bertindak sembarangan di wilayahku. Aku akan menghabisi dia juga. Berani memukulku, aku akan membunuhmu. Luei, tolong aku. Saat ini, apa gunanya memanggil anjing ini? Hari ini aku akan membedahmu, mengambil organmu dan menjualnya. Kau cari dia. Benarkah? Kau berani menyentuhnya. Luei. Kau gila ya? Apa yang kau inginkan? Jangan sentuh dia. Gila. Kau baik-baik saja. Tidak apa-apa, ada aku. Luei, mari bicara baik-baik, jangan marah. Tongkang, aku ini orang kecil. Hari ini kakakku menyuruhku mencarimu. Dia ingin kau mati, aku harus menurut. Kau pikir aku anak kecil ya? Komandan tidak berani mengambil nyawaku. Kau pikir dia benar-benar bekerja sama dengan kalian. Kau pikir dengan bersatu. Kalian bisa merebut tambang emas kami. Luei, jika kau ingin bekerja sama dengan kami, militer, nanti ditahan. Segalanya bisa diatur. Mengapa aku harus percaya padamu? Bukankah kau ingin menyelamatkan orang? Aku akan melepaskannya sekarang. Wenmin tidak penting bagiku. Luei, mari bicara baik-baik. Syaratnya terserah kau. Luei, kau benar-benar memanfaatkanku. Baik, pergi. Ambil telepon dan beritahu semuanya. Batalkan semua rencana strategis terhadap suku. Aku akan membiarkanmu hidup. Baik. Aku akan menelepon. Kalian semua akan mati. Apa yang kau lakukan sudah selesai. Sudah, Tuan Buddha kecil. Apakah tidak terlalu berbahaya membiarkan Nona Xiao masuk? Aku akan melindunginya. Operasi kali ini, meski tidak bisa membunuh Tongkang, akan membuatnya sangat marah dan menghentikan mereka. Untuk terus bekerja sama dengan kakakku, ini juga kesempatan terakhir untuk menyelamatkan seluruh suku. Masuk. Kamu bawa Nona Xiao pulang dulu. Tuan Buddha kecil, urusan menyelamatkan orang bisa dibicarakan nanti. Kita pergi dulu dari sini. Aku sudah berjanji padanya. Tuan Buddha kecil Luei. Luei,
Kamu sudah bangun. Maaf, jangan marah padaku, ya. Kamu ingin memanfaatkanku untuk menyelesaikan tongkang? Kamu bisa memberitahuku. Aku sudah berjanji, aku bisa membantumu membunuhnya. Tapi kamu tidak seharusnya membohongiku dengan mengatakan kamu akan menyelamatkan Wenmin. Bagaimanapun, aku akan menepati janji untuk menyelamatkan Wenmin. Aku harap kamu juga bisa menepati janjimu. Ini benar-benar dua hal yang berbeda. Kenapa kamu selalu... Tuan budak kecil, buruk, pasukan komandan dan pasukan kepala suku sedang berperang. Sudah tahu. Mungkin sejak awal, kamu tidak pernah mempercayaiku, hanya memanfaatkanku. Kamu pikir, apakah Luei benar-benar akan mengeluarkan uang untuk menyelamatkanmu? Kemarin pagi, sebuah basis area penipuan dihancurkan. Polisi segera melaksanakan operasi penangkapan. Ratusan penjahat ditangkap, meraih kemenangan besar. Sebagian korban yang terjebak telah dikembalikan dengan aman. Tapi masih ada beberapa anak yang dipindahkan lebih awal. Sampai saat ini, belum ada kabar lebih lanjut. Operasi Gabungan Selatan kali ini akan lebih mendalam dalam memerangi penjahat penipuan di luar negeri. Lukamu sudah benar-benar sembuh, kamu bisa keluar dari rumah sakit. Nona Xiao, Tuan Buddha kecil menyuruhku menjemputmu untuk pergi. Sudah tahu. Nona Xiao sudah sampai, kamu bisa melepas penutup matamu. 2 jam 15 menit, arah selatan rumah sakit. Nona Xiao. Sudah tahu. Luei, kamu sudah kembali. Tuan Buddha kecil. Kenapa kamu kembali? Lukamu sudah sembuh, aku mau lihat. Aku datang lebih awal sedikit sudah tidak apa-apa. Luei, kau sudah berkali-kali menipuku, memanfaatkanku, sekarang giliranku untuk memanfaatkanmu. Kau bau obat antiseptik, kau terluka. Luka kecil saja pasukan kakakku. Sudah dipukul mundur kita aman. Aku tidak peduli itu, aku hanya ingin tahu di mana kau terluka. Luka parah begini, kenapa tidak segera diobati? Karena aku buru-buru ingin menemuimu. Buru-buru pulang begini karena rindu padaku? Atau takut aku kabur? Kalau aku bilang keduanya, apa kau akan sedih? Tengkurak. Kayaknya hari ini tidak bisa, aku terluka parah. Susah bergerak. Jangan banyak bergerak. Luei, kau sudah tidur.
Kau ngapain di dalam? Aku perutku agak tidak enak. Sebentar lagi selesai. Kamu benar-benar hanya di toilet tidak ngapa-ngapain. Istirahatlah dulu sudah malam. Buka lihat. Untukku ya. Sukakan ini aku pesan khusus. Dari luar negeri hanya ada satu di dunia ini. Yau kemari. Aku janji padamu nanti. Aku akan memberimu lebih banyak kebebasan. Asalkan kau tidak meninggalkanku. Aku akan memberimu kehidupan apapun yang kau inginkan. Sekarang ini kau sebenarnya sedang menyamar untuk persiapan. Memanfaatkanku lagi atau benar-benar ingin bersama denganku? Haruskah aku percaya padamu? Aku ada urusan malam ini tidak pulang. Kalau ngantuk tidur saja dulu. Tidak usah tunggu aku. Baiklah kau istirahat ya, aku masuk dulu. Halo, siapa? Ayah. Ayah, ini aku Xia Yao. Halo, siapa ini? Bicara dong, kalau tidak aku tutup. Halo ayah, kamu dengar tidak? Ayah. Datang. Kok minum banyak sekali? Apa kau pernah melakukan hal yang mengecewakanku? Tidak ada kok, kau begini. Tidak ada. Kamu masih tidak mau mengaku. Kamu tahu tidak, rumah sakit itu milikku? Kamu pikir kamu bisa mencuri ponsel orang lain dan aku tidak akan tahu? Kamu tahu. Xia Yao. Kamu terus bilang ingin bersama aku. Tapi hatimu selalu ingin kabur. Ketulusanmu tidak pernah ada padaku. Ketulusanmu tidak pernah ada padaku, mengapa kamu menipuku? Siapa yang berani menghalangiku? Aku mau cari kakakku. Nona Yu, si Foye sedang sibuk, silakan tunggu di ruang tamu dulu. Yu, kenapa kamu datang? Kakak, kamu bilang akan menemaniku, sudah beberapa hari. Belum datang mencariku, kakak, apakah kamu tidak mau aku Apa lagi? yang kamu bicarakan? Kakak sedang sibuk. Jangan berpikir macam-macam. Dia kenapa tidak ada? Aku dengar dari kakak, kamu namanya Xia Yao ya? Kamu adiknya Mayue kan?
Iya, aku Maiwe, kakak Yao. Kamu orang yang disukai kakakku, jadi aku juga suka kamu, kakak. Aku rasa kakak Yao sangat cantik. Kamu agak tidak cocok dengannya. Kamu ini, pertama kali ketemu dia. Sudah berkhianat. Kakak Yao, kamu benar-benar mau menikah dengan kakakku ya? Kalau begitu, kita jadi satu keluarga. Kakakmu bilang apa padamu? Kakakku bilang, dia mau bantu kamu menyelamatkan orang. Dan kamu mau menikah dengannya, aku datang ke sini hari ini, untuk bertanya, apakah kamu benar-benar mau menikah? Dengan kakakku, atau terpaksa? Aku. Tentu saja aku benar-benar mau menikah dengan kakakmu. Bagus sekali kakak Yao, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, sebenarnya kakakku. Dia hanya takut berpisah. Jadi dia menjadi obsesif, seperti dulu. Ibu meninggalkan kami, kalau dia mengganggumu, beritahu aku pasti akan memberinya pelajaran. Baik, akan ku beritahu. Bagus sekali, kita akan jadi satu keluarga. Apakah aku harus memanggilmu kakak ipar? Sesuka kamu memanggilku. Masalah ponsel itu salahku, tapi aku hanya ingin memberi kabar pada keluarga. Jalan Taman nomor 118. Jangan, aku mohon padamu. Jangan sakiti keluargaku. Aku bukan pembunuh berdarah dingin. Aku tidak suka membunuh. Aku hanya benci pengkhianatan. Wen Min akan diselamatkan dalam beberapa hari. Benarkah? Sebagian dari mereka yang terjebak telah dikembalikan dengan selamat. TAPI beberapa anak telah dapat dan lebih well. Sampai saat ini, belum ada kabar lebih lanjut. Operasi Gabungan Selatan ini akan lebih mendalam dalam memerangi berbagai organisasi kriminal besar. Jadi anak-anak itu hanya kamu pindahkan lebih awal ya kamu melakukan ini. Bukan untuk menambah nilai tawar dengan memanfaatkanku. Kejadiannya tidak seperti yang diberitakan di berita. Aku tidak melakukan hal itu. Kita akan selalu bersama selamanya. Kita harus memiliki kepercayaan minimal di antara kita. Bagaimana? Tapi kamu juga tidak pernah benar-benar mempercayaiku. Bukan begitu? Kamu temani Yu saja, aku akan jalan-jalan sendiri. Tenang, aku tidak akan lari lagi. Baik. Kakak. Aku merasa pernah melihatmu di suatu tempat. Kita belum pernah bertemukan. Tidak, aku pasti pernah melihatmu di suatu tempat. Kamu datang untuk berlibur atau tinggal permanen? Kakak, bisakah kamu menikah dengan kakakku dulu? Baru punya anak nanti. Kenapa? Sejak kecil aku tidak punya ibu. Sekarang di hatiku kamu seperti ibuku sendiri. Walaupun perumpamaan ini agak kurang tepat. Tapi kakak Yao, aku suka padamu, aku ingin kamu selalu bersama dengan kakakku. Agar aku bisa mencintaimu seperti mencintai ibuku. Yuk kamu main ke tempat lain dulu ya. Aku mau bicara sesuatu dengan kakak Yao. Jangan, sekarang aku lebih suka kakak Xia Yao. Sudah, kamu main dulu, nanti aku cari kamu. Baiklah, nanti ingat cari aku ya. Wen Min sudah diselamatkan. Kamu ingin dia datang menemuimu atau langsung pulang ke rumah? Langsung pulang saja, lagi pula aku dan dia. Hanya kebetulan bertemu bisa menyelamatkannya, aku sudah puas. Dia percaya padaku. Untung aku tidak mengecewakannya. Baik. Terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menepati janjiku. Kamu menepati janjimu. Yao. You ingin membeli beberapa barang? Aku akan mengajaknya keluar sebentar. Kamu jalan-jalan dulu, kami akan segera kembali. Kalian mau kemana? Kalau gaun pengantinnya tidak pas, masih ada waktu untuk mengubahnya. Hari pernikahan sudah dekat. Ayo pergi. Apakah ini ujian terakhir sebelum menikah? Tentu saja aku akan bekerja sama denganmu.
Kamu mau apa? Apakah kamu butuh bantuan? Kalau iya, tolong beritahu aku langsung. Apa maksudmu? Aku tidak butuh. Kamu bukan turis, namamu Xiao, berasal dari negara bagian Mon di selatan. Menghilang sekitar 2 bulan yang lalu. Aku polisi, dalam daftar orang hilang yang aku pegang. Ada nama dan fotomu, beberapa hari yang lalu ada yang melapor. Memberitahuku informasi identitasmu. Apakah ini ujian dari Luei? Atau aku benar-benar bisa pulang? Jangan takut, kalau kamu dibohongi untuk datang ke sini. Butuh bantuan tolong beritahu aku akan membantumu. Aku akan menyelamatkanmu, tapi kamu janji padaku, bantu aku melapor ke polisi. Siapa yang melapor? Kami tidak akan membocorkan informasi pelapor. Apakah kamu? Daikendeliken, Sekra Paksa, jawab aku. Apakah yang melapor itu Wenmin? Ternyata masih ujian untukku. Dia adalah anak yang dikurung oleh organisasi militer taman. Untuk perdagangan organ. Kalau kalian tahu tentang gadis ini, kenapa tidak menyelamatkannya dulu? Keadaannya sekarang lebih berbahaya dariku. Beberapa hari yang lalu kami bersama pasukan bersenjata setempat menemukan anak-anak yang dipindahkan, tapi karena ada yang membocorkan. Tindakan kami gagal, terjadi baku tembak di taman. Puluhan anak semuanya meninggal, termasuk Wenmin. Apa? Kamu bilang Wenmin meninggal. Wenmin sudah diselamatkan, kamu ingin dia datang menemuimu, atau langsung mengantarnya pulang. Langsung pulang saja, lagi pula aku dan dia hanya kebetulan bertemu. Bisa menyelamatkannya, aku sudah cukup puas. Dia pernah percaya padaku. Untung aku tidak mengecewakannya. Apa yang kamu katakan benar, Wenmin dia meninggal. Jadi bukan Wenmin yang melapor. Benar-benar meninggal, puluhan anak, Maya, dibakar langsung secara massal. Kami sudah memastikan daftarnya. Benar ada seorang gadis bernama Wenmin di dalamnya. Wenmin sudah mati, Luei menipuku lagi. Bukannya Luei sudah menyelamatkan orang itu, penipu besar ini. Di foto ini ada informasi detail tentang Wenmin. Mohon percayalah padaku. Orang yang mengantarmu tadi sebenarnya bernama Luei. Dia adalah bos kriminal terkenal di sini. Apakah kamu dikendalikan secara fisik? Apakah dia memaksamu untuk menikah dengannya? Ya. Jadi kapan kalian akan menyelamatkanku? Luei memiliki pengaruh yang besar di sini dan sekarang. Dia sedang bekerja sama dengan beberapa organisasi militer dan pasukan kepala suku setempat. Jika kita mengganggunya sekarang mungkin akan merugikan tindakan kita. Jadi apa yang kalian ingin aku lakukan? Kembali ke Luei dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kemudian beritahu kami tentang rencananya selanjutnya. Bantu kami menghancurkan pasukan Luei. Kalau tidak kami akan membawamu pergi sekarang. Tapi mungkin kita tidak bisa keluar dari kota Dali. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku siapa yang membunuh Wenmin? Kamu tahu pemimpin organisasi militer Tongkang? Dia juga salah satu mitra pasukan Luei. Ternyata sejak awal. Mereka sudah bersekongkol sejak awal. Mereka sudah menipuku. Di sini jangan percaya siapapun. Besok lusa adalah pernikahanku dengan Luei. Jika aku tidak salah tebak, Tongkang juga akan hadir. Dan para kepala suku mereka mungkin akan datang. Ini adalah petunjuk yang sangat penting. Terima kasih telah memberikan informasi kepada kami. Apalagi yang perlu aku lakukan, aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Cari kesempatan untuk menaruh pelacak pada orang yang akan hadir di hari pernikahan. Agar polisi kami bisa menemukan lokasi pernikahan melalui pelacakan. Baik. Cantik sekali, mari tunjukkan pada kakak. Kakak Xiao, lihat gaun yang cantik ini. Aku akan memakai gaun ini sampai mati. Aku tidak akan melepasnya. Cantik sekali. Kalian sedang membicarakan apa? Kakak, aku sangat suka gaun ini. Lebih suka lagi pada kakak Xiao. Aku ingin bersama kakak Xiao selamanya. Nanti kamu tidak bisa memanggilnya kakak lagi. Harus bilang ke kakak ipar, ngerti? Xiao. Kenapa kamu? Setelah mencoba baju, kondisimu terus tidak baik. Aku baik-baik saja, cuma sedikit lelah. Mau istirahat dulu di kamar. Jangan khawatir, urusan pernikahan serahkan padaku. Pergi istirahatlah. Luei, kamu terus menipuku. Jangan salahkan aku. Awalnya sudah mengatur bridesmaid untukmu.
Tapi sekarang mungkin tidak bisa datang. Apa yang terjadi? Mereka diserang dalam perjalanan. Keadaan mereka tidak jelas, kemungkinan besar. Itu orang-orang yang dulu rebut wilayah. Tapi aneh, bagaimana mereka bisa tahu? Mereka akan datang? Siapa yang bocorin informasinya? Tentu saja aku. Aku yang bilang langsung ke polisi. Sampai sekarang kamu masih menipuku. Kalian semua. Jelas-jelas satu tim. Sekarang gimana? Haruskah kita tunggu mereka? Tunggu sebentar lagi, pernikahan ini sudah membuatmu tidak nyaman, orangnya juga sedikit. Maaf ya. Aku tidak apa-apa. Tapi kalau kamu bilang tunggu, ya kita tunggu. Ngomong-ngomong, Tongkang akan datang. Di Tasan, semua pihak hanya bermain muka. Pernikahanku pasti dia datang, tapi sekarang Tongkang juga tidak bisa dihubungi. Jangan-jangan dia tidak mau datang. Seharusnya tidak mungkin, terakhir dia ubah strategi. Memilih bekerja sama dengan kita, pasti akan menghargai ini. Ya kalian bicara kerjasama. Tapi pakai aku sebagai umpan, bersama-sama menipuku. Xiao Foye baru dapat kabar, Tongkang mereka diserang dalam perjalanan. Diserang. Sudah jelas belum? Apa yang terjadi? Saat ini belum jelas, tapi senjata mereka sangat canggih. Tongkang mereka sama sekali tidak bisa melawan senjata canggih. Jangan-jangan polisi, cepat periksa. Apakah kerabat yang ikut datang ada masalah? Ya, Apakah kerabat dari suku juga akan datang? Mereka datang bersamakan. Mereka adalah orang-orang yang merawatku waktu kecil, dan beberapa senior dari Yu. Meskipun tidak ada hubungan darah. Tapi aku menganggap mereka semua sebagai keluarga. Untung tidak datang bersama Bridesmaid, kalau tidak mungkin besar, langsung dihabisi. Yu. Yu di mana dia? Tenang selalu ku bawa. Tunggu di sini aku pergi sebentar langsung kembali. Waktunya sudah sore. Semua saudara sudah datang. Meskipun tidak banyak. Tapi aku tidak mau melewatkan waktu baik. Ayo pergi. Kebahagiaanku di masa depan memang berkaitan denganmu. silakan kedua mempelai naik ke panggung. Xiao Foye keren banget iya. Keduanya sangat cocok. Pasangan yang serasi. Sangat iri. Baik. Sekarang kamu istriku. Seharusnya kamu pakai nama keluargaku Lucia Yao. Di tempat kami tidak ada aturan seperti itu. Kalau begitu aku pakai nama keluargamu Xiao Luei. Oke. Sebelumnya kamu dijual saat bulan madu. Kali ini aku pasti akan memberimu. Bulan madu yang sempurna mau kemana? Beritahu aku Eropa. Hawaii. Atau kemanapun kamu mau. Aku akan menemanimu. Waktunya hampir tiba. Keduanya harus pergi menghormati tamu. Oke. Kalau kamu lelah kita tidak usah pergi. Kalau pengantin tidak pergi pasti akan ditertawakan saudara. Semua ini adalah orang terpenting bagi Luei, orang tua pejabat inti kepercayaan. Kalau polisi datang sekarang pasti bisa menghabisi pasukan lokal 108. Minum bersulang. Katanya nanti baru ada kembang api. Siapa yang tidak sabar langsung nyalakan. Itu suara helikopter bersenjata. Semua waspada siap bertempur. Luei, kamu sudah dikepung. Segera lepaskan Sandera. Sandra. Kamu yang ajak polisi. Kenapa kamu mengkhianatiku? Kakak Yo, bukankah kamu bilang akan selalu menemaniku? Kenapa kamu bohong padaku? Siniwa orang di dalam. Angkat tangan tinggi-tinggi dan letakkan senjata. Menyerah atau melawan, hanya ada satu jalan, yaitu mati. Jangan mendekat, atau aku akan menembaknya. Kakak.
Yu. Kakak, aku tidak sakit. Kamu harus hidup baik-baik dengan kakak. Hidup dengan baik. Yu. Jangan. Saya polisi Hemei, komandan operasi ini. Sengaja datang untuk mengunjungi kamu. Terima kasih atas petunjuk penting yang kamu berikan. Selamat pagi, Nyonya Xiao. Terima kasih atas kerjasamanya yang luar biasa. Karena kerjasamamu, kami berhasil menyelesaikan operasi pembunuhan Buddha ini. Kami telah merencanakan penangkapan Luei selama bertahun-tahun. Dia adalah orang kedua dari pasukan otonom 108. Terdakwa dalam beberapa kasus kejahatan besar, sangat jahat. Saya mewakili organisasi, mengucapkan terima Tidak kasih. seperti itu. Dia tidak melakukan hal-hal itu. Dia tidak pernah membunuh orang baik. Dia pernah bilang, dia Xiao. Xiao Weifoye. Luei, apakah dia mati? Luei. Apakah dia mati? Saya ingin istirahat, silakan keluar. Keluar. Tiga hari kemudian, saya diatur untuk dikembalikan ke negara bagian Mon di selatan. Bersama saya, ada banyak korban yang diculik ke Tas-Han. Saya mencari lama di antara orang-orang yang bersama. Benar-benar tidak ada Wen Min, dia sudah mati. Luei menipu saya, tapi hati saya sepertinya kehilangan sepotong. Ibu, ayah. Kembali saja sudah baik. Menurut polisi, mereka menipu uangmu dan menjualmu ke Tas-Han. Anakku sudah menderita. Ibu. Polisi sudah datang, mengembalikan uang yang ditipu. Ya, lupakan semua ini. Kamu bisa memulai lagi. Ibu, ayah. Maaf, telah membuat kalian khawatir. Kakak Yao, kakak Yao. Kakak Yao, kenapa kamu? Wen Min, kenapa kamu di sini? Aku lebih awal dari kau. Bukankah kau menyelamatkan aku? Apa yang kau katakan? Saudari Yao mengikuti kami karena kau menyelamatkanku. Aku segera memanggil polisi. Dan katakan pada paman polisi bahwa kau berada di bawah kendali. Mereka akan menyelamatkanmu. Kau bilang, aku yang menyelamatkan Anda. Ya, kirim aku kembali. Paman tentara itu bilang kau membawakanku. Aku akan menunggu di alamat ini. Akan kembali saat kau pulang. Aku akan sangat senang melihatku. Mulai hari ini, kau adalah istriku. Di masa depan, aku akan menyebut nama belakangmu. Namaku Xiao Lowei.